Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Izinkan memperkenalkan diri. Saya Nandito dengan NIM 2417010019 dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal usaha yang berjudul Rice Bowl Nusantara dengan slogan Kenyang Sehat Hemat. Proposal ini saya susun sebagai salah satu ide bisnis yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya mahasiswa, akan makanan yang praktis, bergizi, lezat, dan tetap memiliki harga yang terjangkau. Saya berharap melalui presentasi ini Bapak dapat memahami konsep usaha yang saya rancang beserta peluang pengembangannya. Baik, masuk ke yang pertama yaitu profil usaha. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai profil usaha. Nama usaha yang saya usulkan adalah Rice Bowl Nusantara. Usaha ini bergerak di bidang kuliner dengan produk utama berupa rice bowl yang mengangkat cita rasa khas Nusantara. Berbeda dengan rice bowl pada umumnya yang didominasi menu bergaya Jepang atau Korea. Usaha ini menawarkan variasi menu khas Indonesia dengan penyajian yang lebih modern dan praktis. Target utama usaha ini adalah pelajar dan mahasiswa karena kelompok ini memiliki mobilitas yang tinggi dan membutuhkan makanan yang cepat disajikan, tetapi tetap bergizi. Tujuannya didirikan usaha ini adalah menyediakan makanan yang berkualitas, sehat, praktis, dan terjangkau sehingga dapat menjadi pilihan utama bagi mahasiswa ketika mencari makanan sehari-hari. Latar belakang dan peluang pasar. Latar belakang munculnya ide usaha ini berawal dari pengamatan terhadap kebiasaan mahasiswa. Saat ini banyak mahasiswa memiliki jadwal kuliah yang padat sehingga sering memilih makanan cepat saji. Namun, makanan cepat saji yang murah seringkali kurang gizi. Sedangkan makanan yang lebih sehat biasanya dijual dengan harga yang relatif mahal, yaitu sekitar 25.000 hingga 40.000 per porsi. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi kami untuk menghadirkan makanan yang memiliki keseimbangan antara kualitas, rasa, gizi, dan harga. Rice Bowl Nusantara menawarkan harga yang lebih terjangkau, yaitu sekitar Rp15.000 sampai Rp25.000 per porsi, tanpa mengurangi kualitas bahan baku yang digunakan. Dengan lokasi usaha yang berada di sekitar lingkungan kampus serta target penjualan sekitar 25-40 porsi setiap hari. Usaha ini diperkirakan mampu menghasilkan omset sekitar 15 juta hingga 24 juta rupiah setiap bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peluang pasar usaha ini cukup menjanjikan. Produk dan inovasi. Selanjutnya adalah produk yang kami tawarkan. Rice Bowl Nusantara menyediakan beberapa pilihan menu utama, yaitu ayam sambal matah, ayam teriyaki, beef black pepper, serta paket hemat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Keunggulan utama produk kami adalah penggunaan bahan baku yang segar dan berkualitas, cita rasa khas Nusantara yang mudah diterima masyarakat Indonesia, serta penggunaan kemasan ramah lingkungan yang praktis dibawa kemana saja. Selain itu, kami juga memberikan inovasi berupa layanan custom menu sehingga pelanggan dapat memilih tingkat kepedasan atau tambahan lauk memilih tingkat kepedasan atau tambahan lauk sesuai selera. Kami juga akan menerapkan program loyalitas pelanggan, memberikan promo paket hemat, serta menghadirkan menu spesial setiap bulan agar pelanggan tidak merasa bosan dan tetap tertarik melakukan pembelian. Analisis pasar dan SWOT. Target pasar kami adalah pelajar dan mahasiswa yang berusia sekitar 17 hingga 30 tahun dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah. Berdasarkan analisis SWOT,
Kekuatan usaha ini adalah harga yang terjangkau, kualitas bahan baku yang baik, serta cita rasa Nusantara yang khas. Kelemahannya adalah usaha ini masih dalam skala kecil sehingga kapasitas produksi masih terbatas dan merek belum banyak dikenal oleh masyarakat. Peluang yang dimiliki sangat besar karena permintaan terhadap makanan praktis terus meningkat, terutama sejak berkembangnya layanan pesan antar secara online, sedangkan ancaman utama berasal dari banyaknya pesaing di bidang kuliner serta kemungkinan kenaikan harga bahan baku. Oleh karena itu, kami harus terus menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan. Bisnis model kanvas digunakan untuk menggambarkan bagaimana usaha ini dijalankan. Kami akan bekerja sama dengan pemasok bahan baku lokal agar kualitas bahan tetap terjaga, serta membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar. Untuk distribusi, kami memanfaatkan layanan pesan antar seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood agar jangkauan pasar menjadi lebih luas. Nilai utama yang kami tawarkan adalah makanan yang praktis, bergizi, higienis, dan memiliki harga yang terjangkau. Sumber pendapatan berasal dari penjualan rice bowl, paket hemat, serta layanan pesan antar. Sedangkan pemasaran dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan penjualan langsung di sekitar kampus. Strategi pemasaran. Dalam memasarkan produk, kami menggunakan konsep bauran pemasaran atau marketing mix. Dari sisi produk, kami selalu menjaga kualitas rasa, kebersihan, dan variasi menu. Dari sisi harga, kami menawarkan harga yang kompetitif agar dapat dijangkau oleh mahasiswa. Dari sisi promosi, kami memanfaatkan media sosial dengan membuat konten yang menarik, memberikan promo pembukaan, potongan harga pada momen tertentu, serta program referral bagi pelanggan. Kami juga akan bekerja sama dengan organisasi mahasiswa dan mengikuti berbagai bazar kampus untuk memperkenalkan produk secara lebih luas. Sedangkan dari sisi distribusi, kami memilih lokasi usaha yang dekat dengan kampus, menyediakan sistem pre-order, dan memanfaatkan layanan pesan antar agar pelanggan lebih mudah memperoleh produk kami. Rencana operasional. Rencana operasional dalam menjalankan usaha ini, operasional dilakukan secara sederhana tetapi tetap memperhatikan kualitas. Lokasi produksi berada di dapur rumahan yang memenuhi standar kebersihan. Peralatan utama yang digunakan meliputi rice cooker, kompor, wajan, kulkas, serta kemasan paper bowl. Alur operasional dimulai dari pembelian bahan baku setiap hari, kemudian proses memasak dilakukan sesuai standar resep agar cita rasa tetap konsisten. Setelah makanan selesai dimasak, produk dikemas dengan rapi kemudian dipasarkan secara langsung maupun melalui aplikasi pemesanan online. Setiap akhir hari dilakukan pencatatan penjualan dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan usaha dan memperbaiki kekurangan yang ada. Rencana keuangan. Rencana keuangan pada bagian keuangan, modal awal yang dibutuhkan adalah sekitar 4.150.000. Modal tersebut digunakan untuk membeli peralatan dapur sebesar 2,2 juta 2.500.000, pembelian bahan baku awal sekitar 1.150.000 serta biaya promosi dan kemasan sebesar 500.000. Sementara itu, biaya operasional setiap bulan diperkirakan mencapai 11.300.000 yang meliputi pembelian bahan baku, kemasan, biaya transportasi, utilitas, serta promosi. Perencanaan keuangan ini dibuat agar usaha dapat berjalan secara efisien dan memiliki pengelolaan keuangan yang baik sejak awal berdiri. Proyeksi laba rugi.
Proyeksi laba rugi berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan apabila setiap hari mampu menjual sekitar 30 porsi dengan harga rata-rata 20.000, maka pendapatan yang diperoleh mencapai sekitar 18 juta setiap bulan. Setelah dikurangi biaya operasional sebesar 11.300.000, maka laba bersih yang diperoleh diperkirakan sebesar 6.700.000 setiap bulan. Dengan keuntungan tersebut, modal awal diperkirakan dapat kembali dalam waktu sekitar 1 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha rice bowl Nusantara memiliki prospek yang baik dan layak untuk dijalankan maupun dikembangkan di masa mendatang. Kesimpulan. Sebagai penutup isi presentasi, dapat disimpulkan bahwa Rice Bowl Nusantara merupakan usaha kuliner yang memiliki peluang pasar yang cukup besar karena mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa akan makanan yang praktis, bergizi, lezat, dan terjangkau. Dengan strategi pemasaran yang tepat, kualitas produk yang baik, serta pengelolaan keuangan yang terencana, usaha ini diharapkan mampu berkembang menjadi bisnis yang berkelanjutan. Ke depan, kami juga berencana memperluas pemasaran digital, meningkatkan kapasitas produksi, menambah variasi menu, dan membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak agar usaha ini semakin berkembang. Penutup, demikian presentasi proposal usaha Rice Bowl Nusantara yang dapat saya sampaikan. Semoga proposal usaha ini dapat memberikan gambaran bahwa sebuah ide sederhana dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan apabila direncanakan dengan baik dan dijalankan secara konsisten. Terima kasih atas perhatian Bapak. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar proposal usaha ini dapat menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.